Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Nabi Muhammad SAW mempunyai banyak sahabat semasa hidupnya. Para sahabat ini rela berkorban nyawa, bahkan harta untuk membantu Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam. Salah satu di antara sekian banyak sahabat yang dikenal sangat loyal dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq termasuk di antara orang-orang yang paling awal memeluk agama Islam atau yang dikenal sebagai sebutan As-Sabiqul Al-Awwalun. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama, yaitu pada tahun 632 hingga 634 Masehi. Abu Bakar adalah salah satu dari 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun, 2 bulan, dan 14 hari sebelum meninggal karena sakit. Berikut penggalan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum lanjut, silakan diklik tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya agar sahabat beriman bisa menambah pengetahuan baru melalui channel ini. Satu lagi, silakan simak video ini sampai selesai agar sahabat tidak sampai gagal paham. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar dilahirkan dengan nama Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam atau termasuk dengan golongan As-Sabiqul Al-Awwalin. Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan ia juga termasuk khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun, yaitu pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634. Dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang diberi gelar Khulafaur Ar-Rasyidin atau pemimpin yang diberi petunjuk. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 27 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi dengan nama lahir Abdullah bin Abdul Quhafah. Abu Bakar As-Siddiq juga termasuk dari sahabat yang paling awal masuk Islam atau termasuk dengan golongan As-Sabiqul Al-Awwalin. Abu Bakar menjadi khalifah Islam setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dan ia juga termasuk khalifah pertama yang memimpin umat Islam selama 2 tahun pada tahun 632 Masehi sampai tahun 634 Masehi. Dan ia juga salah satu dari 4 khalifah yang mendapat gelar Khaliful Ar-Rasyidin atau pemimpin yang diberi petunjuk. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Nasabnya menyambung dengan Rasulullah SAW pada kakek Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah ibunya sama dari kabilah Bani Taim. Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW. Nama yang sebenarnya adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah. Dan setelah Abu Bakar masuk Islam, namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan nama Abdullah, yang artinya hamba Allah. Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq yang berkata benar setelah Abu Bakar membenarkan dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, sehingga dia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Beberapa sejarawan Islam mencatat Abu Bakar adalah seorang pedagang, seorang yang terpelajar, hakim dengan kedudukan tinggi, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi.
Ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah pindah dan hidup bersama Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW menjadi tetangga Abu Bakar dan berkenalan satu sama lainnya. Mereka berdua berusia dan berprofesi sama, pedagang dan juga ahli berdagang. Memeluk Islam. Dari kitab Hayatus Sahabah atau kehidupan para sahabat, dalam bab dakwah Nabi Muhammad SAW kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar kemudian mendakwakan ajaran Islam kepada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Istri Abu Bakar yaitu Qutailah binti Abdul Uzza tidak menerima ajaran Islam sebagai agama, sehingga Abu Bakar menceraikannya. Istri yang lain, Ummu Rumman, memeluk Islam. Juga semua anaknya kecuali Abdurrahman bin Abu Bakar, sehingga Abu Bakar dan Abdurrahman berpisah. Penyiksaan oleh kafir Quraisy. Sebagaimana yang juga dialami oleh para sahabat yang memeluk Islam pada masa awal, Abu Bakar juga mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah yang kebanyakan dari mereka masih memeluk agama nenek moyangnya. Namun, penyiksaan paling kejam dialami oleh mereka yang berasal dari golongan budak. Sementara para pemeluk Islam yang bukan dari golongan budak biasanya masih dilindungi oleh para keluarga dan sahabat mereka. Sedangkan para budak disiksa sekehendak tuannya. Hal ini mendorong Abu Bakar guna membebaskan para budak tersebut dan membeli budak dari tuannya, kemudian memerdekakannya. Pada saat Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah tahun 622 Masehi, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang selalu menemaninya. Abu Bakar juga terikat dengan Rasulullah SAW secara kekeluargaan. Aisyah, anak perempuan Abu Bakar, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Selama masa Rasulullah sakit saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah SAW menjadi imam salat. Banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar yang pantas untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam. Bahkan setelah Rasulullah SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai sahabat yang paling tabah menghadapi meninggalnya Rasulullah SAW ini. Segera setelah kematian Rasulullah SAW, dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Muhajirin dan Ansar di Madinah, yang akhirnya menghasilkan ditunjuknya Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam atau khalifah pada tahun 632. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan tertinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin menerima dan membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Setelah pembaiatan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, beliau berpidato, "Hai saudara-saudara, kalian telah membaiat saya sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karena itu, apabila saya berbuat baik, maka tolonglah dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian menaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Pidato Abu Bakar di atas menunjukkan bahwa sebagai khalifah, beliau belum pernah menganggap dirinya sebagai orang yang suci yang harus diagung-agungkan. Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas kepadanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salah dan benar yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat tapi juga penguasa. Lembut tapi tegas. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar dikenal sebagai orang yang baik, lembut hatinya, suka menolong, dan memberi maaf.
Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat, Abu Bakar adalah orang yang benar-benar memahami sabda Rasulullah. Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan pemerintahan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa saja yang memerintah umatku dengan sifat yang lembut atau bersahabat kepada mereka, maka lembutlah kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Namun sebagai khalifah, beliau harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariah tetap berjalan. Oleh karena itu, demi mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang hendak menghancurkan umat Islam, seperti yang beliau lakukan kepada kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Sekaligus para sahabat yang diminta pendapatnya masih mengampuni tindakan-tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu selama mereka masih sholat. Tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendiriannya. Di depan kaum muslimin beliau berpidato, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah saat Allah mengutus Muhammad, kebenaran itu selalu diremehkan dan Islam dimusuhi sehingga banyak orang yang enggan memeluk Islam sebab takut disiksa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya sehingga seluruh bangsa Arab bisa disatukan di bawah naungannya. Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini dan akan berjuang di jalan Allah sampai Allah nanti memberikan kemenangan atau memberikan surga bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberikan kejayaan bagi orang-orang yang mendapat kemenangan, sehingga ia akan menjadi hamba yang berbakti dengan aman. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat, meski hanya seutas tali, pasti aku akan perangi, walaupun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh, sebab Allah tidak memisahkan kewajiban zakat dan kewajiban sholat." Masa Perang Riddah. Setelah pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, beberapa masalah yang mengancam persatuan umat Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Najd dan Hijaz membangkang kepada Abu Bakar sebagai khalifah yang baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat. Walaupun tidak menolak agama Islam sepenuhnya, beberapa dari yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lama mereka, yaitu menyembah berhala. Suku-suku tersebut meyakini bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW, dan dengan kematiannya komitmen itu sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah terbesar, umat Islam memerangi Ibnu Habib Al-Anafi yang dikenal sebagai nama Musailamah Al-Kazzab, yang artinya Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru pengganti Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada perang Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wasi, seorang budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan, karena sudah berhasil membunuh Hamzah, singa Allah di waktu perang Uhud. Al-Wasi kemudian memeluk Islam dan bertobat, sehingga mengakui bahwa dia melakukan kesalahan atas pembunuhan Hamzah. Al-Wasi berkata, "Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, dan kini aku telah membunuh orang yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab." Ekspedisi ke utara. Setelah keadaan umat Islam mulai stabil dan secara penuh sudah menguasai Arab, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Khalid bin Walid sebagai panglima perang telah menaklukkan Irak dengan mudah, sedangkan ekspedisinya ke Suriah juga meraih kesuksesan. Pengumpulan teks Al-Quran. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit untuk melawan Musailamah Al-Kazzab dalam Perang Riddah, banyak penghafal Al-Quran yang ikut perang mati syahid dalam pertempuran.
Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran oleh sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit, dan lain sebagainya. Setelah lengkap, penulisan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit yang dideritanya, dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anha di samping makam Nabi Muhammad SAW di dekat Masjid Nabawi.